Nokia 8 dulu HP flagship dari Nokia yang gue sempat tertarik untuk beli. Dan sekarang harganya udah sangat murah, apakah masih worth it? Yuk langsung aja kita review Nokia 8 di tahun 2020. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review Nokia 8 di tahun 2020. Seperti biasa mari kita bahas dulu sih harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli sekarang macam-macam sih, cuma range harga itu di sekitar 1,8 jutaan sampai 2 jutaan. Yang varian RAM 4GB dan internal storage sebesar 4GB. Terus itu juga ada dua varian SIM-nya, ada yang dual SIM hybrid atau single SIM hybrid. Seperti biasa kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh link pembelian di deskripsi. Dan untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 5,3 inci 2K IPS LCD display dengan PPI sebesar 554, udah pakai storage UFS 2.1, NFC support dan juga punya baterai sebesar 3090 mAh yang bisa fast charging sampai 18 watt. Next, untuk desain dan displaynya, ini build quality-nya tuh full, mau frame samping atau belakang terbuat dari metal, yang ngebikin feeling di tangan ini masih kerasa premium, dan juga karena si form factor-nya yang kecil, jadi makin nyaman atau masih nyaman untuk dipakai satu tangan. Ya, sebenarnya sih gue bener-bener miss banget desain HP yang masih pakai metal back. Karena zaman sekarang tuh kan, terutama HP flagship, semua udah pakai glass back. Gimana ya, kerasa lebih confident aja megang HP metal dibanding HP kaca kalau nggak pakai casing. Karena HP metal kalau jatuh nggak bakal pecah. Tapi ya itu cuma opini gue aja. Next, untuk si NFC-nya dia itu ada, cuma posisinya rada aneh. Dia itu di atas, cuma nggak tahu spesifiknya di mana, jadi kalian harus nge-guessing mencetnya di mana. Tapi ini ada kok bisa nge-scan, tapi emang dia itu rada susah untuk nge-triggernya. Terus beberapa kali attempt. Pas bisa kita lihat ini posisinya rada aneh, harus miring karena kalau lurus dia nggak bakal ke-scan. Tapi kalau udah kedetek dan ke-scan, ini sangat cepat dan responsif kok. Instan banget, nggak ada masalah. Tapi ya, at least dia udah ada NFC, neat feature. Dan untuk si kualitas layarnya sendiri, ini menurut gue masih kerasa seperti layar LCD flagship. Overall punya warna yang natural, dengan kontras yang bagus, dan gambar overall kelihatan jernih dengan viewing angle yang menurut gue untuk layar LCD udah cukup bagus. Tapi yang memang seperti pada zamannya, untuk pemakaian di bawah sinar matahari ini kurang bagus. Layar kelihatan gelap dan agak susah dilihat. Tapi masih usable kok. Hanya saja memang ini dibanding sama HP flagship atau even HP zaman sekarang yang harganya sama, masih kelihatan sedikit lebih gelap dibanding HP tersebut. Dan untuk si touch delay-nya ini good news banget, karena ini Nokia, jadi dia pakai layar yang paling bagus, dan juga karena ini Nokia, jadi dia pakai stok Android. Jadi pas gue tes untuk ngetik keyboard atau scrolling aplikasi dengan cepat, gue nggak ngerasa sama sekali ada touch delay. Overall, layar sangat responsif. Oke, selanjutnya mari kita moving on ke si audio quality-nya. Pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack. Yap, masih ada headphone jack. Cuma posisinya gue kurang suka, dia itu ada di atas kanan, bukan di bawah. Gue lebih prefer di bawah. Dan untuk si kualitas audio via headphone jack-nya, ini menurut gue kualitasnya sendiri udah sangat bagus. Overall gue suka banget sama karakter suaranya yang lebih ke arah balance, jadi punya vokal dan mid yang masih maju, clear dan separasi instrumen yang baik. Tapi juga dia masih punya bass yang cukup punchy, jadi nggak terlalu bright juga suaranya, nggak terlalu nusuk. Cuma memang sayangnya ini si amplifiernya atau kekuatan ngedrive headphone-nya tidak se-powerful HP flagship atau HP zaman sekarang sekalipun. Gue coba tes pakai headphone Takstar HF580 yang butuh power sekitar 2 kali lipat dari biasanya, sekitar 60 ohm. Di Nokia 8 gue harus naikin volumenya ke full volume, yap 100% volume, biar dapat listening volume yang gue prefer. Dan untuk si speakernya dia itu hanya mono, posisinya di bawah kanan. Tapi menurut gue untuk kualitas mono sudah sangat bagus, layaknya HP flagship pada zamannya. Overall suara punya detail yang sharp dan jernih, separasi instrumennya oke, dan soundstage yang cukup luas untuk kelas mono. Cuma memang karena bassnya ini kurang, jadi rada mundur, kurang nendang, jadi kalau volume tinggi walau bisa sangat keras, tapi bakal kedengaran sedikit distorsi dari treble atau mid range-nya karena lack of bass. Itu kira-kira di sekitar volume 85-100% distorsinya mulai kerasa. Dan untuk si sound signature ini cenderung ke arah bright atau treble tajam. Dan untuk lebih detail ini di speaker testnya, seperti biasa gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail bedanya. Check it out guys.
Dan untuk si kamera quality-nya, untuk kamera belakang, dia itu dual kamera. Yang kamera utamanya punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f2.0 yang udah support optical image stabilization, sedangkan kamera keduanya ini black and white kamera yang punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f2.0. Dan kalau misalnya kita flip ke depan, di sini ada front kameranya, selfie kamera 13 megapiksel dengan f2.0. Yang ini lumayan unik, dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps, cuma yang pastinya nggak ada stabilisasi. Untuk tes kameranya gue bakal pakai Gcam, jadi nggak bakal pakai original kamera, karena di Gcam ada dedicated night mode, sedangkan di kamera bawaan Nokia belum ada night mode. Jadi ya, gue bakal tes pakai Gcam. Untuk cara downloadnya gampang banget guys, karena tinggal cari aja di browser atau di search Google, download Gcam for Nokia 8, dan itu langsung muncul dan tinggal di download aja. Tapi ya, untuk kualitas main kameranya atau kamera belakangnya, ini sebenarnya udah cukup bagus. Punya detail yang sharp dengan dynamic range yang oke, dan warnanya cukup natural. Tapi kalau mau dibandingin sama HP X flagship di harga yang sama atau mirip, kayak LG V30 atau XZ2 atau even XZ1, gue bisa bilang jauh lebih bagus di HP tersebut. Tapi ya overall, Nokia 8 menurut gue kualitas rear kameranya masih bagus even di tahun 2020 sekalipun. Nah, ini kenapa gue pakai Gcam, karena di Gcam udah ada night mode, yang kalau di original kamera belum ada. Dan ya, untuk foto malam hari ini kelihatan banget jauh lebih baik pakai night mode di Gcam Nokia 8. Overall gambar kelihatan terang dan detail, cuma ada kelemahannya memang karena ini tuh buatan community. Itu tuh si lens flare-nya jadi rada terlalu kelihatan, dan juga noise-nya masih sedikit banyak dibanding night mode di HP lainnya. Dan untuk selfie kameranya ini udah sangat bagus dan bisa bersaing dengan HP zaman sekarang sekalipun yang harganya lebih mahal. Punya detail yang super sharp dan kontras warna yang masih bagus. Dan untuk video recording, kalau misalnya kita ke kamera, dan kita ke video, terus kita ke more, dan kita ke settings, bisa kita lihat kalian bisa nge-record video untuk kamera belakang sampai resolusi 4K 30 fps, sama kayak kamera depan. Cuma di resolusi tersebut, stabilisasinya bakal mati. Tapi ya, ini dia tes recording pakai resolusi 4K 30 fps, di downscale ke 1080p. Check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 30 fps, dan ini tuh pakai Google Kamera. Seperti biasa kita coba tes stabilisasi dan kita coba fokusin ke tanaman. Fokusnya lumayan oke. Coba dynamic range-nya. Dan overall shot-nya. Sip, kalian bisa nilai di bawah kualitas sama audionya gimana. Dan untuk si gaming performance-nya, Nokia 8 itu pakai chipset Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Ya, bisa dibilang menurut gue Snapdragon 835 di tahun 2020 udah termasuk chipset mid-range dibanding chipset flagship. Untuk gaming performance-nya, main game apapun di Play Store, kecuali Genshin Impact, semua masih bisa dijalani dengan lancar di mix medium atau high setting. Dan untuk game yang gue tes, yaitu PUBG, di settingan smooth, extreme, dan overall ini gameplaynya masih kerasa smooth tanpa frame drop atau stuttering. Layarnya juga ini sudah sangat responsif, jadi gak ada touch delay sama sekali saat main game PUBG. Sama juga ceritanya buat main game rhythm kayak Banduri atau Love Live, gue coba main game tersebut di difficulty paling tinggi sekalipun, dan overall gue gak ngerasa adanya touch delay ataupun audio delay. Overall sangat responsif dan enjoyable, mau main game rhythm atau main game berat di Nokia 8 sekalipun. Asal settingannya untuk main game berat diturunin ke medium setting. Next, untuk si UI experience-nya, kalau misalnya kita ke settings, dan kita scroll ke bawah ke system, terus kita ke advanced, di sini bisa kita lihat dia itu masih stuck di Android 9 Pie, dan gue suspect dia bakal stuck di Android 9 Pie selamanya. Tapi at least dia security levelnya sudah, atau security patch-nya sudah lumayan up to date di Juli 2020. Ya, untuk HP second atau HP second flagship yang udah tua, menurut gue udah lumayan up to date lah sampai Juli 2020. Dan untuk UI-nya sendiri ini bisa kita lihat stok Android banget, nggak diapa-apain sama Nokia. Yang personal gue lebih suka stok Android, karena gue tuh orang yang tipenya buru-buru, bisa kelihatan dari gaya ngomong gue. Jadi memang kalau pakai stok Android tuh kerasa sangat responsif dan overall kerasa cepat dan enteng banget. Tapi ya balik lagi ke pemakaian sehari-harinya, ini untuk pemakaian sehari-hari masih kerasa lumayan snappy, walaupun memang nggak secepat HP flagship adiknya kayak
Snapdragon 845, 855, atau 865 yang pastinya. Tapi overall mau dipakai untuk multitasking atau launching aplikasi masih relatif cepat dan responsif. Dan untuk di dalam infonya, ini gak usah ditanyakan lagi karena HP flagship, jadi kalian udah dapet Widefine L1, yang artinya kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa di resolusi yang paling tinggi. Very nice, cuma dia memang belum support HDR. Dan yang terakhir untuk si battery life-nya, dia itu punya baterai yang lumayan kecil memang di tahun 2020, hanya 3090 mAh baterai. Tapi ini untuk ketahanan baterainya, gue bener-bener impress banget. Karena biasanya tuh kan HP second punya battery life yang kurang bagus, kayak XZ2 atau XZ1, itu tuh battery life-nya jelek banget untuk tahun 2020. But that wasn't the case for Nokia 8. Nokia 8 ini bisa tahan full 1 hari penuh, dan pemakaian gue yang enteng hanya sosial media dan nonton JoJo yang pastinya di Netflix. Untuk si screen on time sendiri, kalau misalnya kita ke foto, gue udah screenshot, dan ke screenshots, di sini bisa kita lihat gue dapat screen on time yang lumayan besar, sekitar 7 jam 36 menit. Menurut gue untuk HP dengan baterai kapasitas 3000 mAh dapat SOT segini, terus umurnya udah 2 tahun, sudah sangat impresif. Dan yang pastinya jauh lebih baik dibanding HP X flagship lainnya. Dan untuk si charging speednya, ini gue ngecas pakai charger bawaan Nokia sebesar 15 watt. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu yang for some reason lumayan lama, sekitar 2 jam 25 menit. Tapi ya, mungkin cuma segitu aja videonya, dan langsung aja kita ke si konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue Nokia 8, kalau kalian bisa nemuin barangnya dengan harga yang cukup bagus, kondisi yang sangat mulus, menurut gue di tahun 2020 sekalipun Nokia 8 masih sangat worth it. Kenapa? Karena Nokia 8 masih punya performance dan kamera yang sangat bagus. Terus yang paling penting dia punya battery life yang menurut gue dibanding sama HP X flagship lainnya terbaik. Suatu kelemahan mungkin dari Nokia 8 itu yang seperti tadi gue udah bilang, availability-nya aja. Sangat susah dicari dan rata-rata tuh harganya beda, terus punya varian yang beda. Kalian harus hati-hati karena ada beberapa Nokia 8 yang single SIM, tapi ada juga beberapa Nokia 8 yang dual SIM. Harus rada jeli aja kalau misalnya mau beli Nokia 8. Tapi ya, overall gue sangat rekomen Nokia 8, dan buat kalian yang mau beli, karena itu barangnya susah dicari, gue bakal taruh link search bar Nokia 8 di toko online shop aja ya guys. Tapi ya, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada video yang kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Terus kalau misalnya kalian mau wallpaper yang ada di HP ini, caching dari Genshin Impact, gue bakal taruh linknya juga di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.